Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari mata kuliah Data Mining dengan anggota kelompok saya Rey Umar Ramadan dan ada teman saya Saya Bintang Lajalam. dan juga Saya ada Bagus Kusuma Gangga Warna Ismaya. di sini kami ingin mempresentasikan tentang data understanding dan business understanding dari jurnal-jurnal kita yang telah dipilih dengan tema normalisasi. Baik, untuk jurnal yang pertama berjudul Enhancing Fault Detection and Diagnosis in Grid Connected PV System Under Irradiance Variation. A novel approach using new data normalization technique on RBFNN algorithm. Untuk data understanding-nya itu yang pertama sumber datanya diperoleh dari sistem photovoltaik yang terhubung ke jaringan, khususnya dari sinyal arus inverter satu fase. Untuk tipe datanya itu ada numerik, yaitu sinyal arus dari inverter, dan juga ada kategorikal, yaitu klasifikasi jenis kesalahan yang terjadi dalam sistem PV. Untuk kualitas datanya itu konsisten dalam pengukuran dan pengkodean kesalahan. Lalu faktual, di mana mencerminkan kondisi nyata dari sistem PV untuk menghasilkan model yang efektif, dan juga data tersebut bervariasi untuk mencakup berbagai kondisi operasional dan kesalahan. Lalu untuk bisnis understanding-nya, yang pertama, tujuan bisnisnya untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem fotovoltaik melalui deteksi kesalahan yang lebih baik. Yang kedua, mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan dengan meminimalkan kesalahan yang tidak terdeteksi. Untuk konteks bisnisnya, dengan meningkatnya fokus pada energi terbarukan, sistem PV menjadi bagian penting dari strategi energi global. Kesalahan dalam sistem PV dapat menyebabkan kehilangan energi yang signifikan dan memiliki dampak negatif pada keuangan dan lingkungan. Lalu yang ketiga ada kepentingan stakeholder. Yang pertama ada dari perusahaan energi, yaitu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kedua dari regulator energi, di mana memastikan bahwa sistem energi terbarukan beroperasi secara efektif dan aman. Lalu yang terakhir ada dari konsumen, di mana mereka mengharapkan keandalan dan efisiensi dalam penyediaan energi. Lalu ada regulasi. Regulasi terkait privasi dan keamanan data, misalnya GDPR, harus dipatuhi. Dan mematuhi kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan dan standar keselamatan untuk sistem PV. Lalu yang kelima ada kendala bisnis. Yang pertama, keterbatasan dalam pemahaman teknologi baru dan penerapannya di lapangan. Yang kedua, anggarannya mungkin terbatas untuk penelitian dan pengembangan solusi baru. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan dari pemangku kepentingan yang sudah terbiasa dengan metode tradisional. Lalu yang keenam, kriteria keberhasilannya itu peningkatan tingkat deteksi kesalahan dan akurasi klasifikasi dalam sistem PV. Yang kedua, penurunan biaya pemeliharaan dan peningkatan umur sistem. Lalu yang ketiga, tingkat kepuasan pelanggan dan kepercayaan terhadap sistem PV yang digunakan. Baik, untuk jurnal yang kedua berjudul Optimize Whole Slide Image HNI Stand Normalization, a Step Toward Big Data Integration in Digital Pathology. Untuk data understanding-nya, yang pertama sumber datanya itu datasetnya berisi 1864 whole slide image atau WSI dari IV Glioblastoma Atlas Project. Untuk tipe datanya itu ada data gambar, yaitu data gambar patologi digital beresolusi tinggi dalam format WSI yang diproses untuk dekonvolusi stain hematoksilin dan iosin. Untuk data numeriknya, yaitu jarak Euclid antara vektor stain yang digunakan untuk evaluasi normalisasi warna di antara pasangan WSI. Lalu yang ketiga ada kualitas data. Kualitas datanya itu terdiri dari kelengkapan, di mana dataset itu mencakup kumpulan gambar yang komprehensif, tetapi terdapat beberapa batasan dalam menangani gambar dengan kualitas piksel yang tidak mencukupi atau terlalu banyak jaringan adiposa. Lalu konsistensinya, data dari laboratorium yang berbeda mungkin menunjukkan variabilitas karena perbedaan prosedur staining yang memerlukan normalisasi.
Lalu datanya itu bervariabilitas karena terpengaruh oleh variasi teknis dalam prosedur pengambilan gambar. Lalu untuk business understanding-nya, yang pertama tujuan bisnisnya itu untuk meningkatkan akurasi dan keandalan patologi digital melalui optimalisasi normalisasi warna stain atau STN pada gambar whole slide image. Lalu untuk konteks bisnisnya, dalam patologi digital, variasi warna stain hematoksilin dan iosin seringkali menciptakan tantangan dalam proses diagnosis penyakit. Penelitian ini memperkenalkan metode komputasi yang lebih baik untuk normalisasi warna, di mana hal tersebut sangat penting dalam konteks di mana diagnosis yang akurat dapat mempengaruhi keputusan klinis. Lalu ada kepentingan stakeholder yang pertama dari tenaga medis, dapat meningkatkan ketepatan diagnosis dari hasil pengobatan. Lalu ada dari peneliti dan akademisi untuk meningkatkan akurasi dalam deteksi penyakit. Lalu yang ketiga ada dari pasien, di mana mereka mengharapkan mendapat manfaat dari hasil diagnosis yang lebih akurat dan andal. Untuk yang keempat ada regulasi, mematuhi regulasi data kesehatan seperti HIPAA dari Amerika Serikat atau GDPR di Uni Eropa untuk penggunaan gambar medis dan data pasien. Lalu untuk kendala bisnisnya, yang pertama, keterbatasan dalam akses ke data berkualitas tinggi. Yang kedua, variabilitas pada WSI karena perbedaan dalam praktek laboratorium. Lalu yang ketiga, biaya dan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi teknologi baru. Lalu untuk kriteria keberhasilannya, yang pertama, pengurangan waktu analisis untuk normalisasi. Yang kedua, peningkatan akurasi diagnosis yang diukur melalui hasil klinis. Yang ketiga, penerimaan metode baru oleh komunitas patologi. Yang terakhir, kemampuan untuk mengadopsi metode untuk berbagai jenis jaringan dan penyakit. Untuk jurnal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk jurnal yang ketiga berjudul Investigating the Impact of Data Normalization on Classification Performance. Untuk data understanding-nya, sumber datanya itu ada dua. Yang pertama dataset dunia nyata dan data sintetik. Dataset dunia nyata ini mencakup data dari berbagai domain aplikasi seperti kesehatan, biometrik, klasifikasi kendaraan, persetujuan kredit, dan evaluasi kinerja manusia. Contoh dataset dunia nyata yang digunakan adalah breast cancer, Cleveland Heart, habis itu ada German Credit, habis ada V-Cycle, terus ada Wisconsin Diagnostic Breast Cancer. Terus untuk data sintetiknya ini dibuat secara artifisial untuk menguji algoritma pembelajaran mesin dalam situasi yang lebih terkontrol dan sederhana. Data sintetik membantu mengevaluasi kinerja algoritma tanpa pengaruh kompleks dari dunia nyata. Contoh dataset sintetik yang digunakan adalah Monk, Core AL, dan Run20. Lalu ada tipe data. Data ini terdiri dari fitur numerik dan kategorikal yang digunakan dalam berbagai tugas klasifikasi. Lalu yang ketiga itu ada kualitas data. Dataset menunjukkan tingkat kualifikasi yang bervariasi. Yang pertama itu ada outlier. Ini tuh banyak dataset yang mengandung outlier yang dapat mempengaruhi kinerja algoritma pembelajaran. Lalu ada dominasi fitur. Berapa dataset memiliki fitur yang dominan sehingga normalisasi diperlukan untuk memastikan kontribusi yang setara dari semua fitur. Lalu ada variabilitas. Dataset dunia nyata menunjukkan variabilitas dan ketidakseimbangan yang tinggi. Sementara dataset sintetik cenderung memiliki sifat yang lebih konsisten. Lalu untuk dari business understanding-nya, tujuan bisnisnya itu untuk menyelidiki dampak dari berbagai metode normalisasi data terhadap kinerja klasifikasi algoritma pembelajaran mesin. Lalu yang kedua, konteks bisnis. Normalisasi data sangat penting dalam mempersiapkan dataset untuk pembelajaran mesin, sehingga setiap fitur dapat berkontribusi secara setara dan secara setara dalam proses pembelajaran. Normalisasi yang dapat
yang dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi algoritma yang sangat berguna dalam bidang seperti diagnosis medis, sistem biometrik, dan klasifikasi data keuangan. Lalu yang ketiga, ada kepentingan stakeholder. Yang pertama dari industri seperti kesehatan, keuangan, dan keamanan diuntungkan dengan model prediktif yang lebih akurat yang dapat mengurangi risiko dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Lalu ada peneliti dan akademisi, itu tuh memahami metode normalisasi yang mana meningkatkan akurasi dan efisiensi klasifikasi algoritma pembelajaran mesin. Lalu ada dari segi data scientist, itu menggunakan temuan ini untuk memperbaiki strategi praproses data di berbagai aplikasi termasuk kesehatan, keuangan, dan biometrik. Lalu yang keempat itu ada regulasi. Regulasi ini terkait privasi dan keamanan data, misalnya GDPR seharusnya dipatuhi terutama saat menangani dataset sensitif seperti informasi medis atau biometrik. Lalu yang kelima itu ada kendala bisnis. Di sini tuh keterbatasan komputasi saat menjalankan beberapa algoritma pada dataset yang besar. Lalu yang kedua itu ada ketersediaan data berkualitas yang representatif dan bebas dari bias. Kriteria keberhasilan. Keberhasilan penelitian ini diukur berdasarkan identifikasi model normalisasi yang efektif dan yang secara konsisten meningkatkan kinerja klasifikasi di berbagai dataset dan aplikasi. Oke, untuk jurnal yang keempat itu berjudul Evaluation of Normalization Algorithm for Breast Mammogram Mass Segmentation. Untuk data understanding-nya tuh sumber datanya terdiri dari dataset InBreast yang berisi 107 citra mamogram dengan abnormalitas massa yang digunakan untuk tugas segmentasi. Lalu yang kedua tuh ada dataset CISAU-S berisi 312 citra mamogram yang untuk pelatihan dan 26 untuk pengujian dengan antonasi segmentasi tingkat piksel. Lalu yang kedua untuk tipe data yang terdiri dari data citra mamogram resolusi tinggi dari dua dataset InBreast dan CISAU-S dalam format skala abu-abu. Lalu yang kedua itu ada peta segmentasi, peta biner di mana nilai piksel sesuai dengan massa payudara dan latar belakang. Lalu yang ketiga itu ada kualitas data. Kualitas data ini terdiri dari kelengkapan data. Kedua, dataset berisi citra mamogram yang lengkap, meskipun dataset InBreast dan memiliki jumlah citra yang lebih sedikit. Lalu ada konsistensi data. Terdapat variabilitas dalam protokol akuisisi citra yang menyebabkan perbedaan dalam kecerdasan, kontras, dan noise yang menjadi fokus dalam penelitian ini melalui titik normalisasi. Lalu ada noise data, beberapa citra mengandung artefak seperti teks dan objek asing yang perlu dihilangkan selama praproses untuk menghindari bias model. Lalu untuk business understanding-nya itu yang pertama tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini untuk meningkatkan deteksi kanker payudara dengan mengevaluasi dan memilih algoritma normalisasi citra yang paling efektif untuk model deep learning. Dengan meningkatkan segmentasi massa pada mamogram, ahli radiologi dapat lebih mudah mendeteksi kelainan yang mengarah pada diagnosis kanker yang lebih awal dan pengobatan yang lebih efektif. Lalu yang kedua itu ada konteks bisnis. Deteksi ini secara signifikan meningkatkan hasil pengobatan. Mamografi sebagai alat screening memiliki peranan penting sebagai efektivitas bergantung pada interpretasi dan segmentasi massa payudara yang akurat. Dengan meningkatnya penggunaan model DL ini, langkah praproses seperti normalisasi citra menjadi sangat penting untuk memastikan kinerja model yang lebih stabil di berbagai kumpulan data. Lalu yang ketiga itu ada kepentingan stakeholder. Yang pertama dari institusi kesehatan. Ini mendapatkan manfaat yang lebih memanfaatkan manfaat dari alat diagnosis yang lebih baik.
mengurangi kesalahan diagnosis dan meningkatkan hasil perawatan pasien. Lalu yang kedua itu ada penelitian dan akademisi, ini untuk meningkatkan akurasi dalam mendeteksi penyakit. Lalu untuk pasien itu menerima manfaat utama dari peningkatan deteksi kanker dan diagnosis dini. Terus yang keempat itu ada regulasi, itu tuh kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan dan data kesehatan seperti HIPAA dan AS dan GDPR di Eropa yang wajib dilakukan. Lalu yang kelima itu kendala bisnis, yang pertama tuh dari kesediaan data. Dataset medis seperti citra mamograf mungkin terbatas karena kekhawatiran tentang privasi. Lalu yang kedua tuh ada keberagaman data, perbedaan peralatan pencitraan dan protokol di berbagai institusi menciptakan variabilitas sehingga sulit untuk melatih model yang dapat digeneralisasi. Lalu biaya komputasi, pelatihan model pembelajaran mendalam pada dataset berdasarkan besar memerlukan daya komputasi yang signifikan yang dapat menjadi kendala bagi organisasi yang memiliki sumber daya terbatas. Lalu yang keenam itu ada kriteria keberhasilan. Dari akurasi model mencapai atau melampaui ambang batas akurasi yang ditentukan untuk segmentasi massa. Lalu ada generalisasi, kemampuan model untuk bekerja dengan baik pada dataset yang berbeda. Lalu ada pengurangan waktu diagnosis, ini meningkatkan efisiensi dalam proses diagnosis melalui penggunaan model otomatis. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jurnal kelima dengan judul Group Aggregating Normalization Method for the Pre-Processing of NMR Based Metabolomic Data. Untuk data understanding-nya itu yang pertama ada sumber data. Nah, data ini berasal dari spektrum NMR sampel biologis termasuk data simulasi dan data eksperimen nyata dari sampel urin dan jaringan hewan. Yang kedua, tipe data metabolomik berbasis NMR ini yang berupa spektrum yang diukur dalam berbagai kondisi biologis dan teknis. Tipe datanya meliputi variabel spektrum yang direpresentasikan dalam intensitas puncak spektrum untuk berbagai metabolit. Yang ketiga ada kualitas data. Yang pertama itu ada variasi. Terdapat variasi biologis dan teknis yang dapat mempengaruhi intensitas peak seperti konsentrasi metabolit yang beragam dan efisiensi prosedur persiapan sampel. Selanjutnya ada kebisingan data mengandung kebisingan yang dihasilkan dari faktor teknis dan perbedaan antar individu yang dapat mempengaruhi akurasi analisis. Selanjutnya ada pembahasan business understanding. Yang pertama ada tujuan bisnis. Tujuan bisnisnya itu mengembangkan metode normalisasi data baru yang disebut Group Aggregating Normalization atau disebut GAN untuk analisis data metabolomik berbasis NMR yang lebih robust dan efektif dibandingkan metode konvensional seperti Constant Sum Normalization atau CSN dan Probabilistic Quotient Normalization atau PQN. Selanjutnya yang kedua itu ada konteks bisnis. Bidang metabolomik khususnya dalam pemrosesan data NMR menghadapi tantangan dalam mengatasi variasi biologis dan teknis pada sampel. Normalisasi data yang tepat penting untuk memastikan validasi hasil analisis multivariat dalam metabolomik. Yang ketiga ada kepentingan stakeholder. Yang pertama itu ada industri farmasi. Ini diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian untuk mengembangkan obat dan analisis efektivitas terapi. Selanjutnya ada penelitian akademis untuk meningkatkan akurasi dalam mendeteksi penyakit. Nah, yang keempat regulasi. Praktik terbaik di bidang metabolomik biasanya mengikuti pedoman ketat untuk memastikan validitas dan reproduktivitas data seperti standar dari European Bioinformatics Institute atau Food and Drug Administration untuk aplikasi metabolomik klinis. Yang kelima ada kendala bisnis. Yang pertama ada variabilitas data, tingginya variasi dalam data metabolomik dapat menyulitkan analisis.
Yang keduanya itu ada keterbatasan sumber daya, keterbatasan dalam teknologi atau alat analisis dapat membatasi penerapan metode yang diusulkan. Yang keenam itu ada kriteria keberhasilan. Yang pertama itu akurasi. Keberhasilan diukur melalui peningkatan akurasi dalam estimasi faktor pengenceran dan identifikasi metabolit diferensial. Selanjutnya ada reproduksibilitas hasil yang konsisten dapat direproduksi di berbagai studi dan pengaturan eksperimen. Oke, selanjutnya jurnal ke-6 dengan judul Investigating the Impact of Data Normalization Method on Predicting Electricity Consumption in Building using different artificial neural network models. Untuk data understanding-nya itu yang pertama sumber data. Nah, data ini diambil dari pengukuran konsumsi energi listrik di sebuah gedung kampus di University Park PA USA. Dan data ini tuh tingkatnya okupansi diukur menggunakan sensor thermal inframerah yang mendeteksi pergerakan di pintu masuk. Terus selanjutnya ada data cuaca, data lokal dari National Solar Radiation Database yang mencakup suhu, kelembapan, dan irradiance. Selanjutnya ada durasi pengumpulan data diambil selama 157 hari antara Agustus 2013 sampai April 2014. Selanjutnya ada tipe data ini ada numerik, yaitu data konsumsi energi, jumlah penghuni, suhu, rasio kelembapan, kecepatan angin, dan irradiance. Selanjutnya ada data kategorikal, yaitu tipe awan dari 0 untuk cerah hingga 12 untuk berawan. Untuk waktunya data diukur secara jam selama periode pengumpulan. Untuk kualitas datanya, yaitu kelengkapannya itu beberapa data hilang atau tidak terukur, dan data hari non kerja diabaikan untuk dianalisis. Akurasinya itu sensor memiliki margin kesalahan 5% dalam pengukuran okupansinya. Dan terus selanjutnya ada konsistensi datanya, data dikumpulkan secara konsisten selama periode waktu tertentu. Tetapi mungkin ada variasi dalam pola pengumpulan energi pada hari non kerja. Selanjutnya ada business understanding-nya, itu yang pertama tujuan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak berbagai metode normalisasi data dalam memprediksi konsumsi listrik pada bangunan menggunakan beberapa model jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Selanjutnya ada konteks bisnis. Prediksi konsumsi listrik yang akurat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi biaya operasional, serta mendukung tujuan keberlanjutan, terutama dalam konteks mitigasi perubahan iklim. Penelitian ini berada dalam kerangka besar peningkatan sistem manajemen energi bangunan dan pemanfaatan energi terbarukan. Yang ketiga ada kepentingan stakeholder. Yang pertama itu ada perusahaan energi. Ini diharapkan memerlukan ramalan permintaan yang lebih baik untuk mengoptimalkan distribusi energi dan stabilitas jaringan. Selanjutnya ada peneliti dan akademisi mengembangkan aplikasi pembelajaran mesin dalam sistem energi dan teknologi bangunan pintar. Selanjutnya ada manajer dan operator bangunan tertarik dalam pengurangan biaya energi dan peningkatan efisiensi operasional. Selanjutnya ada regulasi, mematuhi pedoman dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Energi seperti ASRAE Output Guideline 14/2002. Yang kelima ada kendala bisnis. Variasi musiman konsumsi energi dapat bervariasi berdasarkan musim yang mempengaruhi akurasi prediksi. Selanjutnya ada keterbatasan data. Data yang hilang atau tidak terukur dapat mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya ada biaya implementasi. Nah, untuk biaya untuk teknologi pengukuran dan sistem manajemen energi ini tuh yang bakal lebih baik. Yang keenam kriteria keberhasilan. Akurasi prediksi menggunakan CFR, MSE, dan NMBE untuk mengukur seberapa baik model memprediksi konsumsi energi. Selanjutnya ada penghemat biaya, mampu mengidentifikasi dan menerapkan strategi penghematan energi yang dapat memengaruhi biaya operasional. Terus yang ketiga ada peningkatan efisiensi energi, meningkatkan efisien penggunaan energi di gedung dengan implementasi hasil analisis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.